Jadi saya mohon pada masyarakat umum, masyarakat luas seluruh Indonesia supaya mengawal proses hukum Petrus SH ini dan kawan-kawan supaya terang, benerang, pihak lain, karena kita menduga bahwa dengan diajukannya Petrus sebagai pelaku tidak pidana, ini adalah ada terus pihak ketiga. Begitu saja aku sampaikan. Ya, makasih. Saya Dwi Joko mau sampaikan bahwa pokok perkara yang disampaikan di dalam eksepsi kami menyoroti tentang transaksi jual beli tanah adat atau tanah ulayat. Ini adalah suatu pokok perkara yang tidak terpisah dari tanggapan dari jaksa penuntut umum. Ini harus dibuktikan dulu kaitan dengan persoalan tanah adat atau tanah ulayat. Kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa tanah adat atau tanah ulayat itu bicara tentang administrasi, tentang randah perdata. Kalau itu sudah, sekali lagi, kalau itu yang kita sudah bisa lihat, kita sudah jelas perkaranya ini, apakah ini nanti masuk randah perdata atau pidana, maka mungkin jawaban atau tanggapan dari jaksa penuntut umum berlaku. Dan penekanan kami sebagai penasihat hukum Petrus CS adalah kaitan jual beli tanah adat atau tanah ulayat milik masyarakat setempat. Tentu harus dibuktikan. Sekali lagi, tentu harus dibuktikan karena keterangan dari Dewan Adat atau Ketua Dewan Adat Kabupaten Bengkayang, Bapak Martinus Kajot, menerangkan bahwa 42,3 hektar bukan tanah milik adat atau ulayat. Ini penekanan saya. Sehingga sekali lagi kita senantiasa tetap pada eksepsi kami kaitan dengan masalah tanggapan jaksa di dalam persidangan hal-hal yang wajar saja, menolak daripada eksepsi kami. Tapi kami mau tekankan bahwa kami juga tetap pada eksepsi kami bahwa ini adalah masuk di dalam randah perdata. Terima kasih. Ada tambahan? Ada tambahan, Pak. Sebenarnya ada 4 hal yang tidak dibahas oleh jaksa penuntut umum dalam menanggapi eksepsi kita. Yang pertama, masalah tidak oleh Pak Joko. Itu juga Pak Joko jelaskan. Yang kedua adalah pasal 1320 BW 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang keempat adalah proses pembersihan, proses tidak pidananya. Nah, kalau yang pertama, pasal masalah 1330 itu adalah syarat sah suatu perjanjian. Artinya Pak Petrus dan kawan-kawan membuat perjanjian dengan pihak perusahaan. Nah, itu harus dibuktikan. Itu perdata, jelas perdata itu. Jadi ada 4 unsur situ, sepakat, ya. Kemudian ada 4 unsur dalam sah perjanjian. Itu sudah terpenuhi semua oleh mereka. Nah, yang terakhir adalah 1338. Kesepakatan yang dibuat oleh mereka adalah berlaku sebagai undang-undang. Artinya itu harus dibatalkan dulu oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan harus mengajukan gugatan kepada Petrus CS dan kawan-kawan ke perdata, membuktikan bahwa perusahaan sudah dirugikan karena mereka sudah sepakat. Tidak ada unsur pidana di sini. Artinya sepakat itu mereka para pihak itu sepakat, ada objeknya, ada pasal yang halal, ya kan? Nah, di situ mereka sudah sepakat untuk membuat perjanjian jual beli lahan. Nah, kalau jual beli lahan itu disepakati, itu berlaku sebagai undang-undang. Nah, maka kami mengatakan bahwa perkara Petrus ini adalah perkara perdata murni, bukan pidana. Ini dipaksakan sekali ini. Jadi saya mohon kepada masyarakat untuk memantau proses persidangan Petrus ini sampai selesai. Karena di sini tidak ada nuansa pidananya. Pihak perusahaan harus membatalkan perjanjian itu kalau mau mengatakan ini pidana. Nah, ini belum dibatalkan, otomatis ini perkara pidana, perkara perdata maksud kita. Jadi saya mohon pada masyarakat umum, masyarakat luas seluruh Indonesia supaya mengawal proses hukum Petrus SH ini dan kawan-kawan
supaya terang, benerang. Tiga pihak lain, karena kita menduga bahwa dengan diajukannya Petrus sebagai pelaku tidak pidana, ini adalah ada tertulis pihak ketiga. Begitu saja aku sampaikan.